ilmu RDAE, baik yang wajibnya maupun yang ilmu kearifan lokalnya. Iya, saya dulu tahun 2014 itu belum ada namanya ilmu kearifan lokal. Baru adanya ibadah sama sedekah aja, itu aja. Tahajud ya, tahajud sama sedekah aja, sama ijab. Karena ijab itu, aduh, luar biasa. Buat saya kalau sekarang aja kalau misalnya ada lagi mepet-mepet, mah RDI ijab gitu, ijab. Kontan bu, kontan, subhanallah. Mungkin juga karena kita percaya, yakin ya. Kita apresiasikan, kita visualisasikan juga. Terus kita yakinin juga, jadinya udah kalau apa-apa ya. Misalnya anak saya misalnya maaf ya mau pengen punya kerjaan, karena zaman sekarang susah ya cari kerjaan. Jadi kita tetap ijab dulu di sini, baru ilmu kearifan lokalnya, terus sedekah WC-nya kita jalanin, terus camahinnya isi saya. Biasanya kalau isi saya setelah sholat isya masih pakai mukena, nggak pakai BH sama CD. Jadi anak saya udah teteh sini sama mama dilangkahin dulu, biasa dilangkahin kayak gitu. Terus pas baru lulus pengen kerja, agak susah juga cari link-linknya pak. Akhirnya sama istri saya sini sama mama dicamain dulu sebelum tes. Pas kalau saya sih atau Pak Haji ya supaya segi bagus ya ke sedekah WC dulu, walaupun nggak seberapa ya, paling-paling juga kita bilang Pak anak saya lagi di atas lagi mau tes pramugari, minta diaminkan ya Pak. Oh ya Pak, amin, terima kasih, pasti anak bapak diterima. Baru saya kasih uang paling sedikit 50.000. Dan alhamdulillah saya bilang juga sama anak saya, teteh mungkin karena kita udah satu frekuensi ya, saya anak-anak saya udah sering kesini jadi udah biasa. Jadi nggak ada istilah penolakan atau misalnya nggak yakin atau jadi kita jalanin aja ke kandang udah seperti biasa. Kalau ijab alhamdulillah lulus, karena kan itu seluruh Indonesia. Dari Medan, malah dari Papua juga, terus dari Kalimantan, Bali, Jogja, Bandung, Jakarta udah banyak. Jadi alhamdulillah pas itu anak saya namanya Jeta. Paling kalau lihat dari alfabetnya kan paling bawah ya, ternyata anak saya paling atas di atas penerimaan itu pengumuman itu alhamdulillah banget. Terus kan kalau pramugari itu terbangnya kan kalau masih senior masih jarang. Saya kesini kandang Pak Haji, ini saya terbangnya masih jarang-jarang karena masih junior ya, masih senior kan masih banyak. Jadi sekarang saya ijabin juga anak saya nama bin Haji Marko, Mr. binti Haji Marko, jam terbangnya banyak. Sekarang setiap hari terbang bu. Sebetulnya ini kecapean, ini pengen istirahat dulu atau apa, tapi kita yakinin aja itu semua rezeki dari Allah. Hari ini ke Manado, baru pulang tadi jam 6 itu, terus nginepnya di Ibis Manado. Jadi disyukurin aja, diamin aja. Terus doanya tetap kita yakin bahwa kita ibaratnya datang ke kandang ini kan kita udah sedekah ya, maaf ya, ada yang 2 juta, 10 juta, ada berapapun itu, yang penting kita ikhlas. Kalau masalah diterima atau enggaknya kan terserah Allah aja. Seperti kita sholat ya, kita sholat belum tentu sholat kita terima, tapi kita jalanin aja. Begitu juga ibadah-ibadah kita jalanin aja, selama nggak ada misalnya permasalahan atau yang menyimpang-nyimpang, saya lakuin aja dan yakin pasti kabul. Karena kenapa saya yakin itu? Karena saya udah sedekah, ibadah, ijab, ya udah terserah Allah aja, semua kan Allah. Jadi ya udah terserah Allah aja ngasih keputusannya. Dan saya di sini mintanya banyak karena kan kita tahu Allah Maha Kaya. Maaf ya Pak dosen, kita sharing aja ya Pak dosen ya saling mengingatkan aja. Terus ya itu yang saya lakukan setiap hari. Dan kata Pak Haji harus yakin. Saya yakinnya bangun pagi-pagi udah ibaratnya kita pulang dari sholat subuh di masjid kan ada qobliyah.
Jadi kita kan kata Ustadz, pahalanya sholat qobliyah di masjid subuh itu kan dunia dan seisinya. Jadi saya yakin aja pasti Allah Maha Pengasih Penyayang dan Maha Kaya. Jadi pas saya pulang itu udah dari masjid itu mungkin ada 100 meter ke rumah saya bilang, amin Allah, terima kasih Allah, pasti kabul, Allah beri kemudahan. Dan kita jangan ngeluh, amin Allah, tolong di kemudahan buat saya. Jadi itu kalau Pak Haji paling nggak suka kalau tamu-tamunya pada datang nangis itu bersedih. Jadi kita ada rasa syukur, itu bersyukurnya apa, kita diciptakan sebagai manusia, punya keluarga, punya punya pendidikan paling enggak, dan kita dilahirkan dalam Islam. Jadi kita udah bersyukur, terima kasih Allah atas nikmat iman Islamnya dan anak-anak yang soleh, keluarga sakinah warahmah. Walaupun kita kadang-kadang namanya keluarga ya Pak ya, ada aja kadang-kadang belum basic istri udah ngegas gitu dulu kan. Tapi karena kita punya hajat yang besar, kata Pak Haji, lu punya gede mana, hajat atau murka lu atau hajat lu atau hajat lu kita. Jadi bilang kita berikan hajat. Jadi kita balik ke situ. Misalnya kita harus waktu itu anak saya harus bayar kuliah masih 40 juta. Wah, dari mana nih? Jadi kita bilang, mama aja begitu, pasti. Jangan ngeblok bahwa kita tuh udah kebingungan cari uang 40 juta, harus ada minggu ini misalnya itu. Tapi saya udah bilang, mama pasti uangnya ada. Alhamdulillah, karena kita yakin walaupun Allah kasihnya last minute gitu ya. Jadi udah bet banget gitu. Tapi kita udah yakin duluan, kita langsung kunci itu udah pasti ada, kita langsung kunci cepet gitu. Jangan sampai pasti ada, tapi dari mana ya? Gitu akhirnya kapan ya? Jadi pokoknya dari siapa ya? Pokoknya kita pasti ada uangnya. Langsung kita kunci deh kata-kata itu bahwa ini udah pasti uangnya ada. Kita punya Allah. Karena kan walaupun kita ke kandang juga ada apa-apa juga, kita kan cari ridhonya Allah, dan yang mengabulkan itu Allah, dan bukan juga anak-anak yatim mengabulkan atau Pak Haji kan yang mengabulkan Allah. Jadi udah kita kepastiannya ke Allah. Jadi kita yakin. Yakinnya lagi, kenapa saya yakin? Karena setiap hari usaha itu selalu bilang, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bersedekah ke rumah Dewa Ketik Mandang B, baik yang datang maupun yang transfer, semua hajat-hajatnya Allah ijabah kabulkan. Anak yatim bilang, amin. Saya yakin banget ya. Maksudnya ketika kita melaksanakan ritual-ritual, misalnya namanya kita mau berangkat itu, misalnya kata Pak Haji pakai CD supaya terbalik, supaya jauh dari itu. Saya yakinin aja bahwa kita dilindungi sama Allah. Udah ibaratnya udah ada pagar goib sama amin anak yatim Pak. Jadi orang bilang apa, misalnya karena sesat lah apa, buktinya saya sendiri sampai sekarang ya namanya baca Quran dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu kan berarti ada nilai-nilai tersendiri ya. Orang bilang, mereka kadang taunya wah menghujat ya. Saya juga bilang sama istri, mama jangan dibaca, jangan ke bawah, karena mama tuh sendiri kan waktu mama pesantren juga kan nggak semua orang di pesantren mama tuh suka sama mama. Iya, terus mama tahu sendiri kan keluarga papa, saya ada 9, saya anak pertama dari 9 adik kakak. Jadi saya anak bungsu. Jadi pas saya menikah sama istri saya tuh ada aja, terutama anak-anak perempuan ngeluh lah, misalnya istri saya bebenahnya kurang bagus, bahasa enak itu kan, itu kayak hater, itu udah biasa. Itu juga di kerjaan anak saya sekarang ini, ada yang namanya seniornya maaf agak jutek atau ngerasa takut disayangi, pasti ada aja kayak gitu. Jadi bilang, kita itu hidupnya di dunia bukan di neraka. Kalau di neraka pasti menjelek-jelek semuanya, dan kita juga hidupnya di dunia bukan di surga. Kalau di surga itu kan bagus-bagus semua. Jadi ya manusiawi gitu, ada atas turun naik ya seperti itu.